Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Di video ini gue mau bahas pertandingan antara Magnus Carlsen melawan pecatur dari Prancis, Maxime Vachier-Lagrave dari ajang terbaru Champion Chess Tour untuk kualifikasi eSport World Cup di Riyadh, Arab Saudi. Ini merupakan pertandingan catur yang diadakan secara online, di mana mereka bermain dari tempatnya masing-masing dan mereka bermain menggunakan platform chess.com. Format waktunya catur cepat 10 menit dengan mencari 4 siapa yang menang dari 4 game. Dan apabila seri dari 4 game, maka akan ada penentuan lewat Armageddon Game. Dan kita akan bahas dari babak winner bracket quarter final. Magnus Carlsen pegang bow putih ini dari 3 game yang dimainkan, dan ini salah satu yang terbaik guys. Pegang bow putih memulai dengan langkah D4, dijawab MVL dengan F5, Dutch Defense. Jarang banget nih kita lihat pembukaan Grandmaster Super dengan Dutch Defense. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol like-nya dulu yuk guys. Jangan lupa di-share dan jangan lupa di-subscribe channel ini. Dan jangan lupa jadi langganan di channel ini guys, biar dapetin konten eksklusif dari RL Chess dan makin jago main catur. Dutch Defense, kemudian putih kuda F3, hitam kuda F6, Magnus Carlsen Bishop F4, seperti susunan London System. Hitam G6, putih E3, hitam Bishop ke petak G7, putih C4, hitam D6. Putih kuda C3 dan hitam lanjutkan dengan rokade. Baru 6 langkah, kemudian langkah berikutnya Magnus Carlsen mendobrak dengan langkah C5. Tujuannya untuk menghidupkan bishop dan menyerang sayap menteri. Ya, kemudian hitam menjawab dengan langkah H6, putih bishop ke petak C4. Ya, hitam mainkan langkah raja H8. Kenapa hitam nggak mau tutup pion D5? Karena nanti kehilangan square atau petak yang penting, yaitu petak center E5. Kemudian putih H3, hitam mengeluarkan kuda ke petak C6, putih melanjutkan dengan rokade. Hitam masukkan kuda ke petak E4, menyerang. Putih melakukan pertukaran pada pion D6, kemudian hitam makan lagi dengan pion di E. Kemudian putih menarik bishop ke petak H2 menghindari G5, dan hitam langkah ke-12 mainkan langkah yang salah, menteri ke petak E8. Kenapa langkahnya salah? Dan sebenarnya apa tujuan dari hitam menteri E8? Tujuannya mau G5 dan menteri ke petak H5. Kenapa salah? Karena putih bisa memiliki ancaman yang membuat hitam harus terkesan membuang langkah. Ya, putih langsung kuda D5, membuat hitam harus balik lagi menteri D8. Kemudian Magnus Carlsen melanjutkan pengembangan perwira dengan benteng C1, hitam bishop ke petak D7, putih B4. Tujuannya jelas mau B5 dan menekan pion C7. Nah, ini udah disiapin sama Magnus. Kemudian hitam kuda ke petak E7. Magnus Carlsen mainkan langkah kuda H4 mengunci petak G6. Jadi kalau kuda D5 dia kuda G6, raja H7 bunyi skak dulu. Dikunci pion G6, hitam mainkan langkah raja H7 menjaga pion. Tapi ya, ketika pion G6 aman, Maxime Vachier-Lagrave melewatkan langkah brilian dari Magnus Carlsen. Coba tebak apa langkahnya guys. Yes, selamat buat kalian yang menemukan langkah Sacrifice the Knight. Boom. Apabila dimakan, maka bishop ke petak G8, discover check, dan dapatkan menteri di petak C7. Kuda C7, langkah yang mengejutkan Maxime Vachier-Lagrave. Harusnya pada posisi ini jawaban terbaiknya juga serba salah ya guys. Apabila bishop ke petak E8, juga dikunci lagi dengan kuda F4, tujuannya kuda E6. Raja H7, kuda C7, hitam melanjutkan dengan rook ke petak C8, putih kuda ke petak E6. Pertukaran bishop dan kuda dilakukan, putih makan lagi dengan bishop, pertukaran benteng terjadi, queen makan benteng, dan hitam D5. Ya, putih udah unggul satu pion. Apa yang harus dilakukan kalau sudah unggul? Ya, simplification, sederhanakan permainan. Dengan menteri C7, terjadi pertukaran, makan lagi dengan bishop, hitam rook ke petak F6. Ya, langkah salah kembali. Tapi apapun itu udah sulit ya buat hitam di sini karena putih punya sepasang gajah, unggul satu pion ya. Unggul waktu pula, ya udahlah, rook ke petak F6, putih bishop ke petak D7, hitam kuda ke petak C6, putih B5, hitam kuda B4. Ya, 2 langkah lagi hitam akan menyerah. Kira-kira apa langkah terbaik yang harus dimainkan oleh Magnus pada posisi ini guys? Yes, bishop ke petak E5 mengancam rook. Apabila rook ke petak B6,
maka akan A4 dengan tujuan mengancam rook. Rook akan pasif. Nah, rook harus mundur ke petak F7. Ya, kemudian game selesai dengan langkah ke-26 dengan bishop ke petak E8 mengancam rook dan mengancam pion G6. Menarik untuk dibahas, kenapa nggak pilih rook F8 aja ya? Nah, maka putih akan rook ke petak C1. Dia korbankan pion di petak A2, tapi bentengnya masuk ke petak C7, menekan B7, dan memberikan ancaman tidak langsung pada raja di petak A7. Magnus Carlsen akhirnya menang dengan 3-0 langsung, guys. Nggak perlu ada game keempat. Dan Magnus Carlsen akan menantang Nodirbek Abdusattorov di babak semifinal. Berapa akurasi di game ini? 96,8%. Hitam 87,7%. Sebelumnya, Magnus Carlsen mengalahkan Jan Krzysztof Duda di babak pertama. Kemudian mengalahkan Maxim Vachier-Lagrave. Nanti malam akan bertemu dengan Nodirbek Abdusattorov. Turnamen ini formatnya adalah ada 8 pemain catur undangan seperti Magnus Carlsen, Ding Liren, Gukes, Praggnanandhaa, Nodirbek Abdusattorov, dan Jan Nepomniachtchi. Dan ada 8 pemain lainnya yang harus berjuang lewat kualifikasi. Contohnya adalah seperti Duda, Caruana, Lazovic, Artemiev, kemudian Levon Aronian, Praggnanandhaa, kemudian Fedosev, dan Arjun Erigaisi. Nah, dari semifinal lainnya akan bertemu partai yang seru juga, Hikaru Nakamura melawan Jan Nepomniachtchi. Penasaran siapa yang akan jadi juara, teman-teman? Menurut kalian siapa? Pemenangnya akan mendapatkan 25.000 US dollar, totalnya 150.000. Dan yang lebih penting bisa lolos ke World Cup ya, e-sport World Cup adalah ajang catur bermain secara e-sport di Riyadh, Arab Saudi tanggal 29 Juli sampai 1 Agustus. Kalau kalian penasaran babak lanjutannya, babak semifinalnya, maka kalian harus nonton di YouTube Feral Chess. Jadwalnya akan berlangsung malam ini jam 10.15 waktu Indonesia Barat, jam 22.15 waktu Indonesia Barat ya. Kita ketemu jam 22.00 mungkin, guys. Kalau prediksi saya juaranya masa Magnus lagi ya? Apakah Hikaru Nakamura yang baru saja mengalahkan RL Chess? Atau Jan Nepomniachtchi akan menjadi lawan yang mengejutkan? Tapi ini ada dua bracket ya, teman-teman ya. Jadi turnamen itu ada 2 bracket, ada loser dan winner. Jadi nanti kalau misalkan dari semifinal ini kalah Magnus, nah dia akan berjuang di bawah nih, di loser bracket. Di loser bracket ada Fedosev bertemu dengan Caruana, Ding Liren bertemu Artemiev, WY bertemu Levon Aronian, dan MVL bertemu Arjun. Nah, mereka akan menunggu dari siapa yang kalah di babak semifinal, itulah calon lawan mereka. Apakah Magnus akan semulus itu sampai grand final? Coba komen, jangan lupa coba komen siapa jagoan kalian. Jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu nanti malam.